Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk siang hari ini kita ketemu kembali. Ya, tentunya di IGA Radio, radionya saudagar IGA di program acara kita, yaitu Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, Disduk Capil Menyapa Masyarakat ini atau DMM ke edisi 29. Ya, ini tentunya hadir kembali menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi yang tentunya kita akan berikan untuk Anda semua. Seperti biasa di Disduk Capil Menyapa Masyarakat ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama narasumber kita di siang ini. Ada Pak Andi Nur Syamsu STSkom MM yang tentunya sudah hadir di studio. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Alil. Iya, gimana kabar ini? Alhamdulillah Bang, sehat-sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah, semangat. Ya, semangat pagi. Meskipun siang-siang. Kalau kita lihat cuaca, luar biasa. Iya. Luar biasa teriknya. Iya. Dan ini Pak Andi Nur Syamsu masih di bagian mana kini sekarang di Disduk di Capil ini? Iya, masih di posisi sebagai administrator database kependudukan. Iya. Iya. Jadi untuk saudagar IGA dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mengikuti acara kita, ya baik yang melalui streaming IGA Radio, kemudian di Facebook, di YouTube, ya yang ada di platform IG Radio, bahkan di TikTok juga bisa Anda ikuti acara ini. Dan tentu nanti ini kita akan mengajak saudagar IG ini Pak Andi untuk berinteraksi terkait dengan tema kita di siang ini. Tema kita ini data tidak online karena gelar di KTP atau KK ini apakah dia benar atau salahkah atau bagaimana? Jadi kita akan langsung nanti bertanya terkait dengan mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Pak Andi ini terkait dengan KTP atau KK-nya. Biasa kan ada yang tercantum di situ. Contoh Alil ST atau SAG, apakah bisa dicantumkan gelar itu atau tidak? Nanti kita bisa bertanya. Ya, dan untuk mengefisienkan waktu mungkin ada pengantar sebelum kita masuk di diskusi kita di siang ini. Silakan, Abe. Ya, baik Bang Alil, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bersuah kembali ya dalam program Dukcapil Menyapa Masyarakat yang sudah pada seri ke-29 Bang Alil ya. Betul, iya. Ya. Memang menjadi komitmen kami untuk selalu bisa memberikan informasi kepada masyarakat, terutama melalui IGA Radio. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas ini hal yang hampir di 2 tahun terakhir ini sering dipertanyakan ya, sering dikonfirmasi oleh warga kita yang banyak ingin menghilangkan gelar pada dokumennya karena katanya datanya tidak online gara-gara adanya gelar pada dokumen itu. Ini yang kita akan coba bahas. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini ada pencerahan yang bisa mungkin kita jadikan acuan ataupun nantinya bisa sampaikan ke
teman-teman yang lain atau keluarga kita. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu adalah instansi yang diberi tugas ya untuk menyajikan data, ya, menyajikan data kependudukan dan itu diatur oleh undang-undang, ya, Undang-Undang 23 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang 24 tahun 2006. Ya, di situ menyebut mengamanahkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sumber data utama dan tunggal yang sah untuk berbagai keperluan pelayanan publik. Ya, sehingga semua pelayanan publik saat ini itu mengakses data Dukcapil untuk melakukan verifikasi data bagi pelanggannya atau usernya mungkin, ya, seperti itu. Kemudian terkait tema kita bahwa data tidak online karena gelar di KTP atau KK, apakah itu benar, ya? Ya, sekarang di awal mungkin kita perlu mengetahui, kami bahasakan ini data tidak online karena bahasa inilah yang sering diungkapkan oleh masyarakat ketika melaporkan persoalan terkait datanya, data kependudukannya. Ya, jadi kalau kita mau menjabarkan ini apa yang dimaksud di sini data tidak online, itu adalah apa yang dimaksud dengan data online itu ketika data pada lembaga pengguna, ya, data pada lembaga pengguna itu harus sama, harus padan, harus sesuai dengan database pada Ditjen Kependudukan. Ya, di mana lembaga pengguna ini dibahasakan oleh kami di Dukcapil. Lembaga pengguna itu adalah instansi baik pemerintah maupun swasta, ya, yang bekerja sama atau melakukan MOU dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mengakses datanya, ya, sehingga pada saat dilakukan verifikasi nanti biasanya itu akan muncul notifikasi, ya, bahwa data tidak sesuai Dukcapil ketika memang ada perbedaan. Ya. Kemudian terkait lembaga ini sekarang, ya, tidak hanya lembaga pemerintah, lembaga swasta pun termasuk seperti online shop itu ternyata seperti Shopee, Tokopedia itu juga pada saat verifikasi membuat akun itu menggunakan data capil. Kami tahu itu karena ada beberapa laporan kemarin yang termasuk masalah persoalan gelar ini yang katanya tidak bisa terregistrasi, ya, karena itu. Ya, jadi memang sekarang kita semua lembaga ketika kita berhubungan dengan pelayanan publik pasti kita tidak bisa lepas dari NIK atau data kependudukan. Ya. Kemudian di dokumen kependudukan itu sebenarnya banyak elemen data. Ya, elemen data yang dimaksud itu misalnya nomor KK, nomor induk kependudukan NIK, ada nama lengkap, ada pendidikan, gelar, ada golongan darah, nama orang tua, segala macam. Ya, cuma memang di lembaga pengguna itu tidak memverifikasi secara keseluruhan. Ya, hanya beberapa elemen-elemen data sesuai perjanjian yang dilakukan oleh antara lembaga pengguna dengan Dukcapil. Ya, jadi terkait persoalan data online ini, selain persoalan gelar, sebenarnya yang biasa kami temukan juga ada penyebab lain. Ya. Apa itu? Ya, yang di sini terkadang ketika misalnya kita melakukan pengurusan, anggaplah misalnya kita berurusan dengan pertanahan, ya, diminta melampirkan dokumen kependudukan misalnya KTP. Di store lah KTP, ternyata KTP itu adalah KTP lama. Dalam artian KTP ini sebenarnya sudah ada perubahan yang dilakukan. Ya, jadi
dulunya dia punya KTP yang terbitan misalnya 2015. Ya. Ternyata 2020 itu dia lakukan perbaikan data, mungkin menyesuaikan ijazahnya. Akhirnya sudah ada perbaikan nama, mungkin tambah 1 huruf kah? Ya. Hanya persoalan titik pun termasuk penambahan karakter, spasi. Intinya tidak sama persis lagi di dokumen itu, tetapi si pemohon ini mereka masih memperlihatkan dokumen lamanya. Sehingga pada saat dimasukkan atau diinput oleh petugas yang misalnya di pertanahan itu, maka tampillah data tidak sesuai dengan atau tidak valid dengan Dukcapil. Itu sering juga kita temukan bahwa ternyata yang disampaikan kepada petugas itu adalah bukan data terupdate terakhir, ya, bukan data update terakhir. Kemudian kalau terkait gelar ini, yang perlu kami sampaikan dulu bahwa dalam sistem Dukcapil itu antara nama dan gelar itu terpisah penginputannya, Bang Alil. Kalau kita bahasakan kolom nama itu berbeda tempat inputnya dengan kolom gelar. Setelah adanya yang namanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat SIAK, aplikasi SIAK yang kami gunakan ini sejak 2012 itu sudah berbeda terpisah penginputannya. Inilah dalam MOU atau perjanjian yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil dengan semua lembaga pengguna. Kami pertegas bahwa semua lembaga pengguna yang mereka akses itu adalah hanya nama saja, nama lengkap ini, tanpa gelar. Jadi gelar itu mereka tidak akses. Kemudian di output dokumen Dukcapil, baik KTP maupun kartu keluarga itu bisa mencantumkan gelar, tercantum gelar di situ. Di KK. Di KK maupun di KTP. Ada gelar di situ. Misalnya tadi contohnya Bang Alil dengan gelar misalnya ST tadi, ada gelar ST di dokumennya. Jadi Alil ST begitu, Alil, ST. Jadi kita harus sama-sama sepakat dulu bahwa yang nama di sini adalah Alil. Yang diinput di aplikasi Dukcapil di kolom nama itu hanya Alil. Kemudian tidak ada gelar di situ. Kemudian ST tadi ini sarjana teknik misalnya itu diinput di kolom gelar terpisah di sistemnya Capil. Tapi memang pada saat output dokumen antara nama dan gelar ini dipadukan. Jadi output dokumennya Dukcapil itu mencantumkan nama dan gelar. Yang di KTP ini maksudnya. Di KTP KTP dan KK. Beda dengan akte. Akte itu memang sudah tidak boleh sama sekali mencantumkan gelar di akte. Karena logikanya kalau akte kelahiran itu kan harusnya barang itu, akte dokumen itu diterbitkan saat kita baru lahir. Pastikan kita tidak ada gelar di situ. Betul. Tapi termasuk pun data orang tua di situ sudah tidak boleh sama sekali mencantumkan gelar. Termasuk orang tua. Kalau di dokumen akte kelahiran, secara sistem seperti itu diatur secara regulasi juga. Kembali tadi ke KTP dan KK. Pada penggunaannya, ketika kita misalnya mengakses suatu aplikasi, taruhlah misalnya anggaplah Shopee dalam hal ini, aplikasi Shopee, registrasi, diminta masukkan data sesuai KTP, kan begitu bahasa biasa di aplikasi. Masukkan nama sesuai KTP. Jadi tadi kalau datanya Bang Alil, ketika sudah dimasukkan NIK, kemudian memasukkan nama, jadi yang harus kita ketikkan itu hanya Alil saja. Tidak usah tidak boleh mencantumkan gelar. Berarti itu yang biasa bilang ini tidak sesuai. Ini yang biasa kalau pengguna itu mengetik di form itu Alil, ST. Karena pemikirannya itu yang tercatat yang ada di KTP. Biasa memang. Kenapa sebenarnya ada bahasa di
aplikasi itu menyebut masukkan nama sesuai KTP. Ya. Karena begini Bang Alil, Ya. beberapa masyarakat itu terkadang dokumen antara kartu tanda penduduknya atau dokumen kependudukannya itu tidak sama dengan ijazah. Iya, Ya. iya. Taruhlah misalnya, masih contohnya misalnya Bang Alil, namanya tadi 4 huruf Alil di KTP. Iya. Ya, ternyata di ijazahnya itu ada huruf H di depannya Halil misalnya. Halil, iya. Tapi biasa kan kita ketika misalnya apalagi nih urusannya dengan yang ada dengan kaitannya dengan ijazah, misalnya pekerjaan yang membutuhkan isian dokumen data, biasanya data yang di ijazah yang dimasukkan karena nanti minta dilampirkan juga itu ijazah. Jadi terkadang orang mengetik itu ya untuk menghindari kesalahan persepsi seperti itu, karena kita memiliki 2 dokumen dengan data yang berbeda, maka dipertegas oleh sistem bahwa masukkan nama sesuai KTP. Kenapa masukkan nama sesuai KTP? Karena aplikasi ini nantinya akan melakukan validasi dengan database Dukcapil. Artinya apa yang ada di KTP itu yang akan dia lakukan pemadanan, ya. Di kontaknya ke situ, connect-nya ke situ. Makanya dipertegas masukkan nama sesuai KTP. KTP ya. Tapi begitu karena pemahaman kita bahwa itu yang tertulis di KTP ada gelar, maka dimasukkan semua. Dan itulah sebenarnya penyebab kenapa ditolak ya. Iya. Biasa informasinya ditolak. bahwa data tidak sesuai Dukcapil benar. Karena namanya itu bukan Alil ST, namanya cuma tapi Alil. Iya. Ya. Oh, jadi memang kadang itu kalau biasa itu, tidak sesuai. Kenapa nih susah nih? Nah, sesuai saya input ini, ada juga gelarnya. Aku bilang KTP elektrik ini punya aku. Kenapa belum connect? Baru-baru lagi dicetak. Kemarin ini dicetak. Kenapa saya masukkan tidak mau? Begitu. Contoh kalau seumpama, mohon maaf dipotong dulu. Pada saat apa itu yang P3K ini, contoh betul. P3K kan ini ada juga yang ber-KTP itu yang lulus P3K ini ada gelarnya juga, tapi ada juga yang tidak ada. Padahal gelarnya ada. Itu bagaimana tuh? Jadi begini sebenarnya Bang Adit. Kita itu saat ini di beberapa tahun terakhir Dukcapil itu melakukan updating data. Jadi memang harapannya kami bahwa setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat itu dilaporkan. Seperti tadi pindah domisili, kemudian tingkat pendidikan sudah berubah. Kemudian misalnya apalagi kalau dia misalnya sudah menyelesaikan strata 1 sarjana kan di KK itu tercantum tingkat pendidikan. Jadi ketika kita update tingkat pendidikannya strata 1, idealnya adalah harus terupdate juga ini gelar di namanya. Artinya kan sinkron Ki, bahwa pendidikannya S1 gelarnya misalnya ST. Jangan salah itu kalau lulus SMA aja motong pakai gelar. Termasuk sebenarnya bukan hanya gelar akademik, gelar keagamaan pun begitu Bang Ali. Haji itu itu kan di Indonesia ya, karena ternyata gelar haji itu hanya ada di Indonesia. Di luar itu tidak mengenal gelar haji dicantumkan di dokumennya. Kalau di Jawa kayaknya ada juga. Kan Jawa Indonesia Ji. Saya kan bilang saya bilang saya di Indonesia. Saya baru tahu juga ini ternyata hanya di Indonesia itu memang orang berjuang untuk mencantumkan gelar haji itu. Dan seharusnya pun pencantuman gelar haji ini harus dilampirkan sertifikat. Apakah namanya itu? Kalau dari Tanah Suci kan mungkin ada dalam bentuk piagam ke apa. Karena memang segala sesuatu perubahan yang dilakukan dalam dokumen kependudukan itu wajib melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti.
Ya. Iya, contoh kalau seumpama ada gelarnya berarti mana ijazahnya, buktinya, Iya, seperti itu. Iya, iya. Jadi tadi seandainya tadi Bang Alil di KTP-nya Haji Alil ST. Iya, iya. Pada saat penginputan di sistem maka tetap harus menginput Alil saja. Karena tidak ada itu. Haji tidak boleh juga karena tadi penginputan gelar itu baik gelar keagamaan, gelar akademis itu diinput terpisah tadi. Ya, jadi bukan bagian dari nama memang itu. Ya, nama lengkap yang dimaksud ini nama yang dibawa lahir. Iya. Jadi intinya bahwa tidak boleh sama sekali mencantumkan gelar meskipun di dokumennya itu ada. Dan itu juga ada kekhawatiran terkadang. Bagaimana ini Pak? Ini kan pada saat kita menginput data, dia minta nanti foto KTP juga. Dia bilang nanti itu diverifikasi nih di KTP-nya ada gelar. Jadi kami sampaikan yang penginputan data nama itu tadi ini tujuannya adalah melakukan verifikasi dengan Dukcapil untuk memastikan bahwa betul ini ada dengan nik sekian benar atas nama ini. Terregister betul. Ya, itu tujuannya. Masalah foto yang ditampilkan itu nanti yang melakukan verifikasi adalah manusia. Kita kan ketika bahasa tadi verifikasi yang tadi itu adalah bahasa verifikasi yang dilakukan oleh mesin secara otomatis. Jadi dan seharusnya manusia dalam hal ini operatornya yang menerima menyeleksi data gambar berupa foto itu harus paham ini karena itu tadi di awal bahwa di awal MOU atau perjanjian kerjasama antara Ditjen Dukcapil, Kemendagri dengan lembaga pengguna di situ sudah dicantumkan bahwa yang diakses mereka itu hanya nama tanpa gelar. Itu sudah ada. Makanya beberapa kasus yang kami temukan di sini, misalnya perbankan yang masih ngotot, kami sampaikan bahwa tolong konfirmasi ke pusat. Silahkan konfirmasi ke pusatnya seperti apa bunyi perjanjiannya di sana. Jadi seperti itu Bang Ali. Sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu Di, karena sudah agak lama-lama sedikit ya. Kita break dulu Di. Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa gak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti Roy, itu nggak pantas. Bercanda kok, gak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia.
Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Ya, saudara ketiga dimanapun Anda berada, ya, kita kembali lagi di program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke edisi 29. Bersama kami di sini ada Pak Andi Nur Syamsu. Ya, dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa yang disampaikan tadi terkait dengan apa permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi di Capil, ya biasanya yang mengurus ini, yang mengurus KTP, kemudian mungkin ada yang ingin disampaikan juga, nanti boleh Anda bertanya. Tentunya kita buka sesi tanya jawab, ya bisa melalui TikTok, kemudian bisa juga melalui YouTube atau Facebook IG Radio. Tapi sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan yang masuk ini, Pak Andi. Ya, ini ada Vina Arvinasari, ya. Pak, kalau misalnya mau ganti foto KTP bisa tidak, Pak? Oh iya. Ini yang biasa nih. Memang ini tidak apa istilahnya kalau foto yang lama tidak glowing. Iya. Iya. Bagaimana itu kalau yang seperti ini, foto KTP-nya bisa tidak diganti itu? Iya, baik banget. Iya. Ya, jadi terkait pergantian foto KTP, ya, sebenarnya itu dimungkinkan, ya, dimungkinkan untuk pergantian foto KTP. Ya. Terutama kan memang mungkin ada beberapa banyak perubahan fisik, fisik terutama. Terjadi, apalagi mereka yang kemarin direkam masih di usia remaja, yang baru 17 tahun. Perekaman awal itu 2012 Bang Adil. Sekarang 2025, artinya 13 tahun Kalau kemarin itu direkam masih di SMA, sekarang sudah berkeluarga. Biasanya memang dari sisi perawakan sudah jauh sekali. Itu memang kita saat ini kita akomodir perubahan itu. Namun kami di sini karena adanya keterbatasan belangko KTP. Belangkonya jadi kami sesuaikan. Maksudnya begini, kami upayakan ketika misalnya ada perubahan elemen data di dalamnya, misalnya yang tadinya statusnya belum kawin, kemudian kawin, mau tidak mau kan pasti akan berubah di KTP-nya. Sekalian di situ. Sekalian di situ. Iya. Apalagi kalau dilihat, kalau perempuan itu yang dulunya tidak berhijab, pasti kami konfirmasi. Bagaimana ini, mau ganti foto? Karena rata-rata saya lihat begitu, terutama yang tidak berhijab ini. Itu bisa. Tapi sekalian kalau ada elemen data yang mau diubah, seperti itu. Jangan tosik ya bilang, jelek ini muka dulu masih hitam muka sekarang, rudam dulu ya. Karena itu tadi kami masih terbatas belangko. Sementara kan masih banyak warga kita
kita yang memang sama sekali belum memegang KTP, itu yang kita prioritaskan untuk mendapatkan KTP. Oh iya. Seperti Ini ada lagi, ada Fuji Dwi Juniarti. Wah, bagus sekali namanya ini. Tapi beda di Banjarnya ini di KTP di. Ya, izin bertanya, bagaimana kasusnya kalau orangnya sudah pisah tapi tidak resmi mau tarik data karena tidak ada bisa uruskan SKWNI di Nrekang. Nah, kondisi sekarang yang bermohon dalam keadaan sakit sudah dilakukan operasi ya. Gimana itu? Oh iya, ini kendalanya. Oh, sambungannya ini kendalanya permohonan tidak bisa kalau tidak pindah satu keluarga. Sedangkan yang mau pindah kepala keluarga saja. Oh iya. Ya, jadi ini sebenarnya Bang Ali. Ini kasus permohonan bantuan pindah istilahnya. Ya, jadi di Capil memang itu memungkinkan adanya fasilitasi pindah, ya. Pindah warga dari alamat asalnya ke alamat tujuan. Contoh bagaimana? Contoh misalnya tadi ini kasusnya di Nrekang. KTP-nya itu KTP Nrekang. Orangnya sekarang ada di Baru. Ada di Baru. Kemudian di Nrekang itu sudah tidak ada lagi yang bisa uruskan untuk perpindahannya. Ya, karena mungkin sudah pisah Midi. Mungkin karena pisah itu tadi. Kemudian yang bersangkutan sekarang ada di sini. Sebenarnya kita bisa fasilitasi. Kami itu diminta diarahkan yang bersangkutan untuk ke kantor Capil. Kalau masih sehat, memungkinkan dia datang ke kantor Capil. Di sana. Tapi kalau sakit bagaimana? Kalau sakit biasanya kami minta perwakilan dari petugas registrasi di desa untuk mendatangi yang bersangkutan, membuat surat pernyataan. Di situ nanti ada surat pernyataan permohonan bantuan pindah namanya. Kemudian sekaligus memotret yang bersangkutan. Kenapa kami pastikan khusus kita di Baru ini harus ada foto dari pemohon? Karena ternyata banyak kasus juga Bang Alil. Apa itu kasusnya? Dipindahkan datanya ternyata tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Wah. Oh, ada juga begitu. Ada seperti itu. Dan kami pernah alami beberapa kali diprotes oleh warga. Ada permintaan pindah dari kabupaten lain. Kami akomodir pindahnya karena ada surat dari dinas Capil dari sana. Ternyata yang bersangkutan sampai ke sini bilang, saya tidak pernah Pak. Saya bilang, ini ada pernyataan tak, bukan saya yang bertanda tangan. Nah, jadi makanya kami dengan alasan seperti itu tadi ada beberapa, dan ini bukan sekali kasusnya seperti itu, beberapa kali masalah. Akhirnya kami ketika ada permohonan bantuan pindah harus ada foto dari warga yang bersangkutan. Paling tidak misalnya kalau satu keluarga mau pindah harus ada foto minimal kepala keluarga. Jadi tidak ada lagi protes kemudian hari bahwa bukan saya. Jadi ada pembuktian fisik. Kemudian untuk kasusnya tadi ini siapa yang dipertanyakan? Ade Puji. Ibu Ade ini. Jadi kalau ini kan memang agak-agak pengajuan sekarang itu untuk pindah online itu di tahun 2025 ini oleh Ditjen Dukcapil itu menggunakan aplikasi permohonannya itu langsung dari aplikasi Siak yang selama ini kita pakai sehari-hari untuk pelayanan. Memang ketika kita ingin bermohon itu kita langsung harus menginput di sistem itu, di aplikasi itu. Beda dulu aplikasinya terpisah. Nah, ketika yang mau pindah ini hanya salah satu anggota keluarga, itu tidak bisa dilakukan oleh kami sebagai pemohon melalui sistem itu. Tidak bisa kami lanjutkan prosesnya sebelum dipisah kakak dulu ini. Jadi tidak memungkinkan apalagi kalau kepala keluarga yang pindah. Tidak bisa kepala keluarga kami ajukan proses pindah kalau masih ada anggota keluarga dalam kakak itu yang tidak pindah. Berarti harus pisah. Harus pisah kakak dulu. Pisah kakak. Proses caranya bagaimana? Proses pisah kakaknya ini kan bukan di kami. Kalau misalnya kami yang minta, kan harus di Capil, misalnya tadi Nrekang, yang harus pisah kakaknya itu adalah Capil Nrekang.
Tetapi untuk kasus seperti ini biasanya kami komunikasi dengan capilnya. Iya. Selama ini saya sendiri yang berkomunikasi dengan capil daerah asalnya itu. Untuk meminta untuk pisah kakak. Namun dari permintaan itu juga kita harus melampirkan bukti kuat apa alasannya misalnya untuk dipisah dulu. Karena ini kan biasa juga jadi masalah ketika misalnya dia suami istri dipisah begitu, tidak ada surat-surat resmi misalnya akte cerai. Itu yang biasa. Itu yang biasa terkendala kami dari capil daerah asal biasa tidak mau mengakomodir karena biasanya kita dikomplain oleh salah satu pasangannya jadinya. Ya, untuk kenapa katanya dipindahkan itu misalnya suamiku. Nah, saya masih belum ada dokumen resmi menyatakan dia cerai. Tapi kalau yang seperti ini kasusnya tadi apalagi yang bersangkutan sakit, ya biasanya kami itu minta yang bersangkutan buat pernyataan. Kayak tadi kan diceritakan bahwa sudah pisah. Tapi tidak resmi karena mungkin memang pernikahan, entahlah pernikahannya resmi. Kalau pernikahannya resmi kemarin ada buku nikahnya, maka memang harus ada akte cerai. Yang repot itu kalau pernikahannya kemarin juga pernikahan siri, tetapi di KTP-nya sudah status kawin, di kakaknya suami istri. Biasanya kami minta yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan mengenai bahwa histori pernikahannya yang siri kemudian memang sudah bercerai, kapan, kemudian menjelaskan bahwa kondisinya dia seperti apa sekarang, dia butuh data di baru untuk keperluan pengobatan misalnya. Itulah yang kami lampirkan di permohonan nantinya. Jadi intinya kita harus meyakinkan dulu di daerah asalnya, capil daerah asal bahwa seperti ini kondisinya. Karena ada orangnya sakit, dia mau pakai berobat ini. Betul. Dan itu harus tertulis Bang Alil. Karena apa? Intinya kan pada saat orang nantinya ada salah satu pihak yang komplain, ada tertulis juga yang bisa kita perlihatkan bahwa ini butuh ini seperti ini, yang bersangkutan sendiri yang ngurus ini, seperti ini kondisinya. Jadi seperti itu Ibu Ade. Silahkan boleh konfirmasi ke capil, nanti kami berikan petunjuk selanjutnya. Intinya itu bisa kita akomodir, kita bisa fasilitasi untuk pindahnya. Oke, untuk Ibu Ade Puji ini mudah-mudahan sudah bisa dimengerti penjelasan dari Pak Andi ini. Kemudian kalau untuk tadi bahwa kalau masih ada yang kurang dimengerti, ya bisa langsung ke capil ya Pak Andi. Jadi silakan ke capil di MPP, lantai 1. Boleh cari saya Bang Ali kalau kasusnya Bu Ade nih. Nah, ada lagi di bawah ini Vina Aprinasari. Oh iya Pak, terima kasih sekalian sudah menikah baru ganti foto. Ini kalau sudah menikah ganti fotonya. Sekalian kan ganti status di situ. Status, betul. Ini salam dari Itba. Apakah semua instansi pengguna akan membaca data kami kalau yang diinput hanya nama lengkap saja? Bagaimana itu? Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa memang lembaga pengguna itu yang bisa dia baca tadi itu memang hanya nama lengkap. Justru lembaga pengguna tidak akan membaca data kita ketika yang dimasukkan nama plus gelarnya itu ditambahkan gelar. Karena tadi kembali lagi kita harus sepakat dulu yang mana sebenarnya nama Atta di sini. Nama Atta itu adalah tadi contohnya Bang Alil. Alil itu nama. ST itu adalah gelar. Betul. Jadi ketika diminta input oleh aplikasi misalnya, maka silahkan input nama tadi itu. Jangan masukkan gelarnya. Dan dipastikan kami pastikan 100% itu bahwa pasti akan diterima. Oke, kemudian ada RFK TMSR ini apa sih? Salam dari Idba Algasil baru ini. Banyak mahasiswa kayaknya ini siang lagi ikuti acara kita ini. Izin bertanya mengenai gelar. Jika semisal di KTP ada gelar keagamaan atau kebangsawanan, pada saat penginputan di instansi pengguna apakah diikut sertakan? Kembali lagi kita harus
yang kita mau sepakati dulu penginputan di instansi pengguna ini input mana maksudnya? Apakah penginputan secara manual, pengisian biodata misalnya, manual ditulis di kertas, ya silahkan masukkan gelar di situ. Ini kalau ketika ini kaitannya aplikasi, ada aplikasi yang kita diminta untuk isi dan aplikasi itu terkoneksi dengan Ditjen Dukcapil pada saat verifikasi datanya, maka wajib hukumnya untuk menginput data atau memasukkan data hanya nama saja, nama toh tanpa gelar, ya baik gelar keagamaan maupun gelar akademis. Terkait gelar kebangsawanan, ini khusus kita sebagian besar Dukcapil di Indonesia itu untuk gelar kebangsawanan itu memaketkan ke namanya. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Sebenarnya kalau kita mau ikuti aturan mengenai pengulisan data itu harusnya terpisah. Misalnya kalau di Jawa kan Raden apa segala, ya itu bukan melekat di namanya. Jadi pada saat dia membuat akte kelahiran, Raden itu tidak diikutkan. Cuma kita kan kalau kita tidak masukkan itu ya seperti apalah kondisi kita di sini sudah menerima bahwa gelar kebangsawanan itu satu paket dengan nama, sehingga pada saat penginputan di data Dukcapil itu sudah diinputnya di nama lengkap tadi. Oke, ada, makasih banyak ini untuk Anda yang sudah bertanya. Kemudian ada lagi nih, salam dari Ritba, ada NCA Syukur ya. NCA Syukur ya. Ini apa solusinya kalau data yang diinput tidak terbaca di instansi pengguna? Ya, ini bagus sekali nih pertanyaannya. Saya lupa sebenarnya sampaikan. Jadi begini, lembaga pengguna itu sudah diberikan juga gambaran bahwa seperti apa pesan notifikasi ketika permasalahannya itu memang di data Dukcapil. Jadi maksudnya ini kan di mindsetnya kita masyarakat, ketika data NIK menyangkut NIK pasti masalahnya di Capil. Satu itu tujuannya. Pokoknya kalau NIK-nya tidak connect, pasti masalahnya di Capil. Padahal belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu, Bang Alil? Karena terkadang ada aplikasi, misalnya ini yang pernah kami dapat di Kementerian Pendidikan. Pendidikan, ada beberapa aplikasi yang digunakan oleh guru pengajar dalam hal ini untuk mengisi biodatanya. Itu ada beberapa aplikasi yang harus diisi. Aplikasi yang servernya itu adanya di Dinas Pendidikan. Aplikasi jadi tapi hanya satu aplikasi Kementerian Pendidikan yang connect dengan Capil. Artinya ada aplikasi sumber yang menjadi database-nya ini Kementerian Pendidikan itu yang connect dengan Capil. Terkadang yang diisi saat ini adalah bukan aplikasi utamanya. Artinya yang biasanya isi bukan aplikasi utama. Artinya sudah beberapa data yang sudah dia isi, yang dia laporkan ke Capil saat ini adalah ternyata aplikasi yang bukan aplikasi utama. Jadi kan begini, terkadang ketika misalnya ada lembaga lain punya data banyak, apalagi kalau misalnya Kementerian Pendidikan banyak guru, dia punya server sendiri, ada database sendiri. Terkadang aplikasi itu yang dia pakai saat ini itu nareknya itu di database yang lama, database instansinya dia, bukan ke Capilnya untuk aplikasi ini yang satu ini. Sehingga tidak sama. Artinya memang sudah. Jadi misalnya saya bahasa teknis ini. Saya bahasakan teknis karena memang ini yang pernah kami alami. Jadi kenapa bisa KTP saya sudah elektrik, saya sudah tidak masukkan gelar, tapi dia bilang tidak sesuai, belum connect. Jadi ini tadi yang saya mau sampaikan bahwa notifikasi itu ini yang perlu kita tahu. Notifikasi
apa notifikasi yang tampil ketika misalnya data itu diinput kemudian error, artinya tidak dianggap tidak valid. Iya. Ya. Ada kan biasa keterangan itu. Ya, ada keterangan. Bahwa Ya. fotonya mungkin buram atau apa tuh. Ya. Ini yang ketika persoalannya di database Dukcapil, maka wajib di komentar atau notifikasi itu ada menyebut data tidak valid dengan data Dukcapil. Iya. Karena terkadang yang pernah saya dapat di situ menyebut data tidak sesuai dengan data apa misalnya database pendidik begitu. Intinya bukan bahasanya kecapil, artinya ada aplikasi lain yang nyambung ke situ. Artinya harusnya perbaiki dulu datamu di datanya Anda ini di data utamanya ini di dinas itu. Itu yang terkadang. Jadi makanya kita harus paham dulu seperti apa bentuk notifikasinya. Makanya biasa kalau ada begitu dia bilang tidak connect, saya minta capture ke itu. Saya mau baca itu pesan errornya. Saya pernah dapat juga kasus teman-teman di kemudian apa perawat yang apa perpanjang STR-nya. Jadi kan juga pakai aplikasi. Pada saat dia masukkan nih benar namanya tidak sesuai gelar, tidak masukkan gelar, dia bilang data tidak sesuai dengan profil. Data tidak sesuai dengan profil Anda. Nik Anda tidak sesuai dengan profil. Jadi saya bilang, artinya ini bukan masalahnya di capil. Profilnya yang jadi coba buka dulu profil itu samakan. Yang perlu karena ternyata di menu profil itu yang terkoneksi dengan capil, tapi itu belum dia update. Artinya masih data lama. Atau ada salah nomor salah nicknya. Betul, itu biasa. Ternyata salah ketik. Kan biasa fotokopi dia kirim orang, itu fotokopinya buram, antara nomor 6 sama nomor 8 tidak jelas. Salah ketik. Itu juga pada bisa. tahun aku ini mak kita kada agak gaya gaya. Itu biasa. Terutama itu yang kasus yang begitu yang banyak kemarin waktu Covid. Ini banyak sekali nih teman-teman kita yang sudah masuk ini bertanya ini. Ada Arian ya. Anirian 136. Tabe dari Asriani Idba. Jadi sebaiknya KTP tanpa gelar ya? Ya. Bagaimana itu? Kalau saya sebaiknya KTP menggunakan gelar. Kenapa? Karena itu tadi kita mau menyesuaikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang kita punya. Yang sekarang itu kita cukup pada saat menginput data pada saat ada penginputan data online, itu saja. Tinggal kita bijak untuk menginput data kita. Tidak usah masukkan gelar tak. Sudah titik. Kalau pada saat pengimputan data, pengimputan data by system yang menggunakan aplikasi, tidak usah masukkan gelar. Dan itu sudah tidak masalah. Karena sudah terbaca intinya kan ini data cuma mau divalidasi oleh Capil benar bahwa NIK nomor sekian atas nama ini. Sama persis tertulis misalnya Alil ALIL. Tidak pakai ALYL misalnya. Itu di situ sebenarnya tujuannya. Jadi kenapa kita butuh gelar juga di beberapa profesi, di beberapa penggunaan yang lain itu juga membutuhkan gelar. Intinya bahwa karena kemarin banyak misalnya permintaan untuk menghilangkan gelar dengan urusan tertentu, hanya satu urusan, makanya kami terpaksa untuk menyampaikan. Jadi kalau memang istilahnya kita ngotot untuk menghilangkan itu, silakan buat pernyataan. Kenapa kami minta itu? Jangan sampai setelah urusan tak yang satu ini mau munculkan lagi. Itu kan tidak ada selesainya ini pekerjaan. Sementara inilah gunanya kami sosialisasi seperti ini, menjelaskan bahwa sebenarnya gelar di KTP itu tidak perlu dipersoalkan. Cukup kita pada saat menginput data tadi masukkan nama tok tanpa gelar agama maupun gelar akademis. Oke. Mudah-mudahan Andi Rian ini Asriani sudah mengerti. Kemudian satu lagi nih, ada Fitri Idris salam dari Idba Al-Ghazali Baru. Apakah gelar akademik semuanya ditampakkan di belakang atau bisa di depan? Kalau penulisan gelar itu kita ikuti aturan bagaimana penulisan seharusnya. Maksudnya ketika gelar itu memang secara
EYD ya, ejaan yang disempurnakan bahwa harus dicantumkan di depan ya, maka di depan. Pernah memang di 2011 kalau tidak salah, saat itu ada edaran yang menyebut bahwa semua penulisan gelar harus dituliskan di belakang. Namun yang terakhir bahwa kita menyesuaikan seperti apa penulisan EYD tadi itu, ejaan yang disempurnakan. Kalau misalnya harus di penulisannya harus di depan, maka di depan. Oke. Untuk Anda semua yang masih bersama kami di siang ini, ya sebelum kita kayaknya sudah berapa menit ini? Woi, hampir 1 jam ini. Tidak terasa Bang. Iya, tidak terasa ini. Oke, sebelum kita lanjut, ya kita break dulu dan tetap bersama kami di IG Radio. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Oke, masih di IG Radio, radionya Saudagar Iga di siang ini. Kan kita sudah di sesi terakhir ini acara kita di DMM atau di Sduk Capil Menyapa Masyarakat ini. Ya, tadi ini saya bacakan pertanyaan-pertanyaan di di YouTube ya. Tapi kayaknya ada juga yang komen-komen di TikTok ini. Oh iya. Silakan. Mungkin bisa ya kita bahas-bahas ini atau bacakan ini di siang ini. Iya, ini terkait apa yang dibahas ini. Ya, kalau di Makassar katanya bisa ada pakai gelar. Oh ya, ada 2. Banyak KTP-nya ini. Kalau di Makassar katanya ada gelar bisa juga tidak. Ya, kalau di Makassar. Kemudian wah, ini kalau ganda begitu KTP-nya bagaimana nih? Ada 2 saya KTP-ku. KTP baru dan KTP Makassar. Wih, bisa kah? Bagaimana tuh, Pak Adi? Iya. Jadi begini Bang Alil. Iya. Dengan adanya KTP elektronik, itu sudah tidak memungkinkan data kita ganda. Iya. Jadi kalaupun fisiknya yang bersangkutan masih memegang 2 KTP, secara sistem itu pasti salah satunya sudah tidak aktif.
Ya, hanya satu data yang aktif. Ya, biasanya bisa dilihat dari kalau secara fisik KTP bisa dilihat pencetakan terakhir yang mana. Ya, pencetakan terakhir biasanya itulah data yang updatean terakhir. Otomatis dengan sendirinya KTP yang sebelumnya itu sudah nonaktif. Sehingga inilah tadi saya bilang termasuk itulah fungsinya data online. Kenapa perlu ada verifikasi oleh lembaga pengguna? Salah satunya itu memastikan bahwa yang dilampirkan ini sesuai domisilinya. Dan itulah sebenarnya solusi kenapa Ditjen Dukcapil ini membuat inovasi yang namanya IKD, Identitas Kependudukan Digital. Karena itu data yang tampil atau bentuk KTP yang tampil di aplikasi IKD itu mengikuti data terakhir. Jadi cuma memang kendalanya bahwa tidak semua lembaga saat ini, belum semua lembaga itu menerima IKD sebagai salah satu dokumen yang bisa dijadikan syarat untuk mengurus dokumennya. Iya. Jadi kalau ibu tadi nih KTP-nya 2, pastikan ini. Dan sebenarnya itu pelanggaran Bang Alil ya. Itu pelanggaran itu ketika kita memiliki 2 dokumen. Ya, karena kewajibannya pada saat kita misalnya pindah domisili, kewajibannya itu melampirkan KTP dari daerah asal. Makanya kami itu di Baru, Capil Baru, kalau ada pindah datang dari luar masuk ke Baru, maka wajib disetorkan KTP-nya. Kalau tidak misalnya siapa tahu tidak nastor ke KTP-nya ini. Iya, bisa jadi Mas. Sama bikin keterangan hilang palsu. Pura-pura hilang. Melanggar banyak sekali itu pelanggarannya kalau begitu. Beri keterangan palsu namanya itu ke polisi. Iya. Biasanya juga itu memang tapi kalau nicknya berbeda bagaimana tuh? Tidak mungkin. Kalau untuk nick berbeda itu tidak mungkin setelah penggunaan KTP elektronik. Karena sudah ada sidik jari. Itulah yang sering banyak kita temukan, misalnya orang yang mau seolah-olah dia tidak punya KTP. Dia bawa kakaknya yang ada kakak barunya, kakak lamanya. Mau coba-coba merekam di Baru misalnya. Jadi biasanya kita layani silahkan direkam. Tapi nanti akan muncul status di sistem itu bahwa dia duplikat record. Artinya sudah ada perekaman biometrik yang dilakukan sebelumnya. Pasti ketahuan. Kalau mau kita tahu, pikir rekam di Disduk Capil. Ditahu itu. Nah lihat Mia tuh mata tadi. Apa lagi namanya itu kalau ini yang iris, alat irisnya. Alat irisnya. Kemudian iris. Apalagi jempol itu apa? Pokoknya ditahu. Sidik jari. Ditahu di. Oke, ada yang bertanya lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Umur berapa anak menggunakan foto di KIA? KIA ini kartu identitas anak Bang. Jadi aturannya itu usia 5 tahun ke atas sampai usia 17 tahun kurang 1 hari. Itu sudah bisa menggunakan foto di kartu KIA-nya. Yang tidak itu di bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun ya? Di bawah 5 tahun itu belum menggunakan foto. Sedangkan di atas 5 tahun sudah bisa. Sampai umur 17 kurang 1 hari. Karena kalau 17 KTPM itu dia. Oh begitu dia. Berarti dia harus 16 tahun. Berapa 11 bulan sekian hari. Tapi biar 16 tahun kalau sudah kawin, bukan KIA itu dikasih KTP juga. Oke, ada lagi nih. Tabe izin bertanya, bagaimana jika ada warga ingin mengupdate pendidikan terakhir pendidikan terakhirnya S1 tapi tidak mau ditulis
titelnya. Ya. Bagaimana itu? Ya, jadi sebenarnya kami tetap memberi ruang untuk itu. Misalnya dia tidak mau mencantumkan, dengan catatan itu kami minta pernyataan tambahan untuk tidak menampilkan di kemudian hari. Itu tadi, jangan sampai hanya persoalan titel ini yang kemudian harus gonta-ganti dokumen KTP yang tadinya tidak mau, nanti lagi munculkan lagi KTP-nya karena ada keperluan misalnya. Tapi itu memang ada tertera itu anunya, titelnya memang kalau yang sumpama tidak diurus-urus gini, biar ada titelku atau tidak ada, ya sumpama saya memang ada titelku toh, selesai sekolahnya ceritanya. Kemudian saya urus, tapi yang tertera di KTP itu memang murni dengan titel. Iya, kalau misalnya secara standar, secara standar ketika yang bersangkutan mengupdate pendidikannya ke S1 misalnya, maka pasti akan ditampilkan titelnya. Tapi ada opsi lain itu tadi. Istilahnya kalau memang yang bersangkutan mungkin tidak mau menggunakan titel itu tadi, ya, dengan catatan lagi bahwa ada pernyataan jangki bulan ini tidak mau tiba-tiba tahun depan ada keperluan harus ada titel, mungkin masukkan lagi. Kami tidak akomodir itu kalau begitu. Oke. Mungkin cukup dulu untuk pertanyaan-pertanyaan. Ini banyak sekali pertanyaan. Belum itu saya lihat-lihat ini lagi di aku bilang memang aja di Facebook, di YouTube masih ada satu. Di YouTube ini. Ada satu ini. Ini salam dari Iqbal Ghazali. Anak Iqbal ini banyak sekali nih. Ada Ernita ya. Izin bertanya Kak, apakah kalau IKD ini sudah dapat digunakan dalam pengurusan yang membutuhkan KTP? Ini bagaimana? Iya, ini yang kami sampaikan tadi bahwa idealnya kalau berdasarkan aturan itu dokumen kependudukan itu sudah menyebut KTP digital, dalam hal ini IKD itu adalah salah satu dokumen resmi yang posisinya sama dengan KTP fisik. Cuma saja di beberapa lembaga pengguna tadi itu belum menerima belum menerima. Tadi sempat saya baca-baca, ternyata kayak di perbankan itu dan otoritas jasa keuangan itu sudah disurati oleh Kementerian Ditjen Kependudukan untuk menggunakan IKD ini dalam pelayanannya. Jadi seharusnya perbankan seluruh Indonesia apapun itu harus menerima ketika misalnya warga anggaplah hilang KTP fisiknya dan dia bawa cuma IKD dengan HP itunya tadi yang ada di HP-nya, harusnya bisa diterima. Karena kembali lagi kalau kita melihat dari sisi keakuratan data, jauh lebih akurat itu yang IKD. Kenapa saya bilang akurat? Tidak buram update datanya Bang Ali di situ. Update. Kalau fisik bisa saya kayak ini tadi ibu, 2 KTP-nya. Jadi sebenarnya alamat terakhir itu adalah baru. Artinya KTP harusnya dia yang dia pegang adalah KTP baru. Tapi masih dia pegang KTP Makassar. Karena tempat mengurus ini misalnya masih butuh yang manual saja, KTP Makassar pasti diterima. Padahal sebenarnya bukan orang Makassar. Kalau di cross check di datanya Capil, bukan penduduk Makassar. Itulah bahayanya sebenarnya penggunaan fisik. Kalau IKD dibuka pasti langsung terbaca. Baru mi alamat tain, tidak bisa mi tidak bisa mi bermohon misalnya di Makassar. Seperti itu. Itu sebenarnya cuma kendalanya memang belum semua lembaga tidak. Jadi ini masih bertahap juga untuk disosialisasikan ke lembaga-lembaga lain untuk bisa menerima IKD sebagai salah satu dokumen untuk kepengurusan. Ada lanjutannya tadi itu yang gelar itu. Tapi katanya itu tetap terupdate di KKD. Yang mana ini? Yang pertanyaan di mana ini Bang? Yang di TikTok ini. Yang tadi gelarnya ini tidak mau dicantumkan di KTP-nya.
Bagaimana itu? Oh ya, maksudnya ini terupdate di KK, pendidikannya, tingkat pendidikannya tetap kita update. Strata 1 tapi tidak dicantumkan. Ya, tetap kita update. Kita akan sesuaikan dengan ijazah yang dilampirkan bahwa tingkat pendidikannya itu. Kan ada di situ kalau di KK kan ada pendidikan. Jadi, semuanya ada di situ. Iya, jadi pasti kita akan update tetap menjadi S1. Tetapi gelar tidak dicantumkan karena permintaan yang bersangkutan. Cuma kan yang kami sampaikan saat ini banyak orang yang sudah tercantum gelar gara-gara keperluan data online, akhirnya dia mau hilangkan. Ini yang kami jelaskan saat ini bahwa tidak perlu dihilangkan itu gelar. Tidak ada masalah dengan data online. Kata tuh nama siri atau magaga. Ya kan terkadang begitu ya, mungkin memang dia bilang saya tidak bekerja jadi pemerintah misalnya, tidak kerja kantoran aja jangan kasih masuk gelar. Ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi itu tadi ada pernyataan. Oke, untuk semuanya saudagar IGA dimanapun Anda berada, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali nih Pak Andi terkait dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah masuk ini banyak sekali. Kemudian mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Kemudian ada yang tadi kurang dimengerti, bisa langsung ke Capil bertanya. Betul. Jadi untuk Anda semua, terima kasih atas kebersamaan. Mungkin ada pesan yang ingin sampaikan. Makasih Bang Alil, dan terima kasih kepada adik-adik dari ITBA ini yang antusias sekali nih bertanya. Dan ini sebenarnya kami sangat berharap di momen kegiatan seperti ini banyak banyak interaksi ya. Jadi kembali kami tegaskan bahwa persoalan gelar dokumen kita itu KTP KK itu sama sekali tidak mempengaruhi data kita online atau tidak online. Tidak online-nya data kita gara-gara gelar. Yang perlu tadi diperhatikan bahwa ketika meskipun di KTP kita ada gelar, ketika kita ingin menginput data di sistem tertentu, itu cukup mencantumkan nama lengkap saja tanpa gelar. Tanpa gelar itu. Kemudian Bang Alil, saya sedikit ada penyampaian ini kepada seluruh masyarakat baru bahwa saat ini Dukcapil sedang melakukan layanan mobile di desa-desa. Oh, di desa lagi desa-desa. Kami sudah selesai di Kecamatan Malusetasi. Sekarang sedang pelayanan di Kecamatan Sopendriaja. Hari ini itu kebetulan di Kelurahan Mangkoso dan Kiru-Kiru. Dalam satu hari itu terkadang kami gabung 2 desa karena memang agak mepet waktunya ini di akhir tahun. Jadi di situ ada pelayanan perekaman KTP bagi mereka yang belum perekaman KTP. Kemudian ada aktivasi IKD yang misalnya ada ini termasuk yang mahasiswa yang belum aktif IKD-nya silahkan ke desa kelurahan setempat sesuai domisili. Kemudian ada pelayanan KIA, kartu identitas anak. Kita lakukan foto-foto yang usia 5 tahun ke atas tadi itu. Kemudian jadwal itu kami sudah share ke semua desa kelurahan, petugas registrasi. Nanti mungkin akan diinfokan oleh petugas di sana. Dan yang terakhir Bang Alil, saya ingin menyampaikan ini sedikit memberikan peringatan mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada sanksi terkait pelanggaran adminduk. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data dan atau dokumen kependudukan untuk dirinya sendiri atau orang lain dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Ini perlu kami sampaikan karena banyak juga kami terima permohonan-permohonan yang ternyata data dipalsukan. Jadi kami ingatkan
untungnya kami masih berbaik hati, tidak pernah memproses itu ketika misalnya ada pemalsuan. Cuma ini kita memperingatkan bahwa dokumen kependudukan itu adalah dokumen resmi, dokumen negara yang ada logo Garudanya. Kita dan dokumen kependudukan itu khususnya KTP tidak jadi apa-apa urusan tak yang lain di pelayanan kalau publik. tidak ada KTP tak. Artinya kami dalam hal ini menerbitkan dokumen KTP harus selektif. Betul-betul kami saring, artinya harus betul-betul datanya akurat. Karena kalau salami KTP tak yang lain pasti salami. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih kepada seluruh Saudagar IGA atas partisipasinya hari ini, dan harapan kami juga apa yang kami informasikan saat ini disampaikan ke yang lain, keluarga, sahabat misalnya dan harapannya juga tidak banyak lagi yang bertanya ke Capil ini gara-gara gelar, mau ke Capil kasih hilang gelarnya. Seperti itu mungkin Bang Ali. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ada masuk juga ini di Lalabata katanya tanggal 17 insya Allah dengan Desa Cerawali. Tak siapa ini Evergen. Selamat, makasih banyak sudah gabung juga di acara kita di siang ini. Dan untuk Anda semua yang dari tadi standby bersama kami, yang mengikuti baik melalui audio ataupun di Facebook, di YouTube, kemudian di TikTok sudah ikut berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk Anda semua mungkin itu saja kebersamaan kita di siang hari ini. Karena sudah mau jam 3 ini. Sudah lebih 1 jam Bang Ali ini. Saya kayaknya sudah korupsi nih dengan waktunya yang disediakan oleh IGA. Tidak apa-apa. Memang kalau memang masyarakat butuh penjelasan kita kasih. Dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata, saya Alil bersama dengan Pak Andi Samsu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.